Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan teori hasil percobaan dalam persamaan termokimia. Nah, jadi sebelumnya Ananda harus tahu dulu apa sih itu termokimia. Nah, termokimia ini merupakan cabang dalam ilmu kimia yang berhubungan dengan termo dan kimia. Jadi termo ini adalah energi panas atau kalor dengan reaksi-reaksi kimia, gitu ya. Di proses yang berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia, gitu ya. Nah, pada reaksi persamaan termokimia ini terdapat bagiannya yang paling sederhana itu ada yang namanya sistem dan yang namanya lingkungan. Ya, jadi yang diberi tanda panah ini merupakan sistemnya. Ini bagian yang menjadi pusat perhatian kita ini. Sistemnya di sini, kemudian di luar dari sistem itu merupakan lingkungannya. Ya. Nah, jadi dalam reaksi kimia ini ada yang namanya sistem dan ada yang namanya lingkungan dalam reaksi termokimia. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya yang harus Ananda jawab gitu ya. Nah, jadi nanti silakan ya hasil dari penjelasan di dalam video ini dibuat dalam buku catatan agar Ananda semakin paham dengan materi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm pada persamaan termokimia ini. Nah, untuk yang pertama itu dari gambar yang pertama yang menjadi pusat perhatian itu adalah, nah di sini contohnya yang menjadi pusat perhatian adalah serbu Fe, ya, nih yang dalam warna abu-abu ini, dan satu lagi adalah larutan HCl-nya, ya. Nah, yang mana mereka merupakan suatu sistem dan lingkungan ya terletak di luar dari sistem ini. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan gambar bahwa sistem itu adalah ya. Jadi sistem ini adalah ya suatu reaksi kimia atau yang menjadi pusat perhatian ya, di mana kita pelajari perubahan energinya ya. Nah, jadi senyawa atau zat yang mengalami reaksi gitu ya dan menjadi pusat perhatian, kemudian kita pelajari perubahan energinya gitu ya. Di mana di sini terdapat perubahan energinya. Nah, jadi contohnya itu contoh si sistem itu adalah zat atau senyawanya. Nah, kalau di sini kebetulan di gambar satu ini contohnya adalah HCl atau serbu Fe. Nah, kalau misalnya di gambar lain gitu kan, kita berikan misalnya contohnya larutan NaCl gitu ya sama 2O gitu. Berarti itu yang menjadi sistemnya gitu ya, yang mengalami reaksi kimianya. Nah, kemudian kita lanjut. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan gambar bahwa lingkungan itu adalah, ya ini lingkungan ini adalah bagian yang di luar dari sistem, yang mana dia juga akan dapat berinteraksi ya dengan si sistem. Ya, jadi dia juga dapat berinteraksi dengan sistem. Apa contohnya? Nah, contohnya kalau di sini adalah si tabung atau gelas kimianya ini. Gelas kimianya ini yang contoh lingkungannya ya. Nah, contoh yang lain itu ya, kalau misalnya kita pegang ini gelas kimianya, berarti tangan kita yang memegang gelas kimia itu juga merupakan lingkungan. Dan sebenarnya ini terbuka nih. Oh, ada udara di sini ya, di bagian atas ini. Di mana di sini ada tekanan udara, ada suhu udara.
Nah, tekanan udara, suhu udara ini juga termasuk lingkungan, bagian dari lingkungan ya, di mana dia juga akan dapat berinteraksi dengan si sistem atau zat-zat yang ada di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini gambar yang nomor 2. Ada 3 poin ya, dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang pertama, itu gelas kimianya itu terbuka saja ya, jadi bebas udaranya untuk keluar masuk. Untuk yang kedua, ternyata ada yang menyumbat di tengah-tengah ini, sehingga udaranya tidak bisa keluar masuk ya. Nah, apalagi yang ketiga? Yang ketiga ini sangat tertutup, jadi ada lapisan kedap udara di dalamnya, sehingga kita tidak bisa merasakan apa yang terjadi di dalam si termos ini, gitu ya. Nah, mari kita jawab. Nah, berdasarkan interaksi antara sistem dengan lingkungan, gitu ya, ternyata kan si sistem ini bisa nih berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ada 3 pertanyaan yang kita harus jawab. Yang pertama, bagaimana perpindahan kalor dan materi pada gambar A? Nah, perlu Anda ketahui bahwa di dalam sistem ini nih ya, di bagian tempat larutan atau senyawa tersebut mengalami reaksi, itu adalah sistemnya, itu memiliki energi dan juga memiliki, karena dia ada senyawa, berarti senyawa ini materinya gitu ya. Nah, jadi atau zat-zatnya. Nah, dan di lingkungan ini juga ada energinya gitu ya, energi-energi dari luar dan juga materi-materi dari luar gitu ya, atau gas dari luar yang mana bisa masuk ke dalam sini, karena di sini kondisinya itu gelas kimianya terbuka gitu. Nah, jadi untuk perpindahan kalornya ini ya, untuk perpindahan kalornya ini ternyata kalor dan materi baik itu dari sistem, jadi dia bisa masuk dari lingkungan ke sistem dan juga bisa keluar dari sistem ke lingkungan gitu ya. Jadi kalor dan materinya ini saling bertukar gitu. Di mana di poin A ini tersebut sebagai sistem terbuka gitu ya. Kemudian yang nomor 2, bagaimana perpindahan kalor dan materi pada gambar B dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistemnya. Ternyata untuk perpindahan materi karena di sini disumbat ya, jadi dia tidak bisa senyawa di sini yang mana terkadang kan ketika bereaksi dia akan bisa berubah menjadi gas tuh. Gas ini sebenarnya bisa keluar nih ke atas, tapi karena ada sumbatannya dia tidak bisa keluar ya, tidak bisa bertukar maupun sebaliknya dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Nah, jadi materinya tidak bisa bertukar, tetapi perpindahan kalornya dapat berpindah ya melalui dinding-dinding dari si labu Erlenmeyer ini gitu ya, dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Yang mana itu kita sebut sebagai sistem tertutup. Nah, nomor 3, bagaimana perpindahan kalor dan materi pada gambar C dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistemnya. Ternyata perpindahan kalor maupun materi itu tidak terjadi karena sebagaimana di sini terdapat lapisan kedap ya. Jadi sangat terisolasi, di mana di sini kita sebut sebagai sistem terisolasi. Jadi ada 3 ya, terbuka, tertutup, ya berdasarkan interaksi sistem dengan lingkungan itu terbagi 3. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, kemudian kita lanjut ke gambar yang nomor 3. Coba Anda amati ini yang gambar yang lebih detailnya ya mengenai apa sih yang terjadi pada sistem dan lingkungan ini gitu ya. Jadi untuk yang poin A ini pada gambar 3 ini merupakan reaksi eksoterm namanya. Dan yang poin B itu kita sebut sebagai reaksi endoterm. Ya. Nah, jadi pada reaksi eksoterm ini apa sih yang terjadi? Nah, ternyata yang terjadi itu adanya adanya perpindahan energi dari awalnya di sistem ya, berubah dia. Kan di sistem ini terjadi nih reaksinya ya. Jadi dia berpindah dia ke lingkungannya. Jadi atau kita sebut sebagai energi atau kalor ya.
Jadi pada hasil reaksinya itu menunjukkan adanya perpindahan energi ya. Jadi menghasilkan energi panas. Nah, sehingga untuk tingkat energi atau entalpinya ini, perubahan tingkat energinya, dilambangkan dengan delta H-nya itu, karena suhunya panas gitu, dilambangkan dengan negatif. Nah, kemudian untuk yang reaksi endoterm ini ternyata ya dia membutuhkan energi pada sistemnya itu ya. Dia tidak menghasilkan energi, tapi dia membutuhkan energi. Jadi energi atau kalor dari lingkungan itu berpindah ke sistem, ya. Sehingga ketika dia karena pada saat terjadinya reaksi itu dia membutuhkan energi, gitu ya. Jadi dia tidak menghasilkan energi di akhir dan tingkat energinya itu adalah positif. Jadi suhu yang dihasilkan itu sedang atau cenderung biasa saja atau dingin gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaannya. Gambar A pada nomor 3 merupakan reaksi eksoterm. Ya. Apakah ada energi yang dihasilkan setelah terjadi reaksi eksoterm? Ya, sudah kita jawab ya. Jadi ternyata ada energi yang dihasilkannya, sehingga tingkat energinya atau perubahan entalpinya itu adalah negatif. Kemudian untuk yang B, apakah ada energi yang dihasilkan? Tidak ada. Karena pada reaksi endoterm itu adalah reaksi yang mana dia membutuhkan energi ya, sehingga dia membutuhkan energi dari lingkungan ke sistemnya gitu ya, sehingga delta H-nya itu adalah positif. Nah, itulah perbandingannya dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Jadi ternyata di dalam reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ini sistem dan lingkungan sangat berperan ya, sangat berperan penting. Dan ini bagaimana mekanismenya, tapi untuk penggambarannya biar lebih nyata, nah ini dia contohnya, bagaimana reaksi-reaksi kimia pada larutan ini terjadi, yang mana ini merupakan sistemnya, dan yang di luar ini adalah lingkungannya. Ini penggambarannya secara nyatanya, dan ini secara lebih jelasnya ya. Ini mekanismenya. Nah, silakan dibuat rangkuman dari penjelasan video ini gitu ya. Di buku catatannya ya. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di dalam grup WhatsApp kita. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.